Baik, saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Baik, puji nama Tuhan, kita masih ada suatu kesempatan yang indah untuk berkumpul bersama di pertengahan minggu ini. Walaupun cuacanya hujan ya, tetapi kita tidak berpikir bahwa kita menjadi orang-orang yang malas untuk kebaktian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gembala GBI Agrave yang sudah mempercayakan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ini suatu hal yang baik dan sangat bahagia sekali rasa hati saya. Karena saya memang pengen khotbah juga begitu, pengen belajar bagaimana menjadi seorang yang bisa Tuhan pakai ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini. Kita buka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Karena nanti akan cukup lama kita duduk. Saya undang kita baca bersama-sama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih memberi kami suatu kesempatan yang baik untuk kami boleh ada, berbakti, memuji nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon Engkau yang menolong kami agar sekiranya Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja tetapi dapat kami implementasikan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa sorga, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saya lupa selamat malam juga bagi Bapak Ibu yang menonton baik dari Facebook dan juga YouTube. Kita pada kesempatan malam hari ini akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita lihat, Rasul Paulus berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentu kita bertanya, mengapa Rasul Paulus begitu berani berkata, oh kalau mati itu adalah satu keuntungan bagi dia. Mati itu satu hal yang tidak ditakutkan. Tetapi ada begitu banyak orang di muka bumi ini yang takut mati. Mungkin yang sakit akan berkata, oh biarlah saya cepat sembuh biar saya nggak mati gitu. Jadi pada umumnya orang-orang akan takut mati. Mengapa? Karena pada umumnya orang tahu kalau nggak ke surga ke neraka. Kalau nggak ke surga ke neraka. Tapi kalau yang punya iman yang benar ke surga. Kalau yang belum punya iman yang benar itu kacau, ke neraka. Nah, oleh sebab itu kita mengetahui bahwa mengapa Rasul Paulus begitu berani berkata karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nanti akan terjawab seiringnya pembahasan kita. Jadi tema renungan kita pada malam hari ini adalah memperoleh hidup dan harta yang sesungguhnya. Jadi hidup dan harta itu tidak terpisah. Memang banyak orang di muka bumi ini akan mencari segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya. Karena dia wanti-wanti kalau sakit mati, tidak punya biaya untuk berobat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dia berusaha untuk mencari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Dia berusaha untuk menjadi orang yang nomor pertama. Dia ingin menjadi orang kaya, ingin punya segala sesuatu. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika seseorang sudah mempunyai segala sesuatu, ketika dia sudah punya mobil, punya rumah, punya harta yang melimpah, dia berpikir bahwa itu adalah hidup yang sesungguhnya. Tetapi pada kenyataannya, itu bukanlah hidup yang sesungguhnya. Salomo berkata, segala sesuatu di muka bumi ini sia-sia. Mengapa? Mengapa segala sesuatu di muka bumi ini sia-sia? Mengapa? Karena pada kenyataannya kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Anda takut dengan kematian? Bagi orang Kristen yang sudah diselamatkan tidak ada rasa takut.
jika masih di dalam kebenaran. Kalau tidak dalam kebenaran, celakalah. Jadi poin pertama yang perlu kita renungkan dari mendapatkan hidup yang sesungguhnya atau memperoleh hidup yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita mendapatkan hidup yang sesungguhnya? Dengan bekerja, dengan berusaha mendapatkan segala sesuatu agar kita merasa puas dengan segala sesuatu yang kita punyakah? Alkitab berkata, itu semua akan sia-sia, itu semua akan binasa. Kita tidak membawa harta kita ke neraka misalnya, kita tidak membawa harta kita ke sorga misalnya. Jadi apa? Untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya, kita perlu diselamatkan. Kita tahu kita di dunia ini sementara. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, oh saya tidak mau mati, saya mau hidup selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, manusia itu punya batas umur. Tuhan berkata, ataupun di dalam kitab Mazmur berkata, manusia itu normalnya itu 70 sampai 80, kalau kuat itu 80 tahun gitu. Setelah itu mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih sesuatu yang sangat dekat dengan kita? Jika kata ini dipertanyakan kepada Bapak Ibu, siapa yang dekat dengan Bapak Ibu? Apa yang paling dekat dengan Bapak Ibu? Mungkin yang sudah berkeluarga akan berkata, oh keluarga saya, oh istri saya, oh anak saya. Mungkin yang punya pacar berkata, pacar saya gitu. Tapi bagaimana dengan yang jomblo? Mungkin yang jomblo akan berkata, orang yang saya sedang perjuangkan. Tapi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bukan keluarga kita, bukan seseorang yang kita kasihi yang sangat dekat dengan kita, tetapi yang sangat dekat dengan kita, Alkitab berkata kematian. Karena semua manusia tidak bisa menghindar dari namanya kematian. Orang kaya pasti mati, dokter sekalipun pasti mati. Orang yang punya segalanya pun pasti mati. Makanya Salomo berkata, di dalam dunia ini segala sesuatu itu sia-sia kalau di bawah matahari, kalau tanpa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus memastikan bahwa saya sudah diselamatkan. Karena mengapa? Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Kita akan bacakan satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Jadi barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Ini adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya teringat Juni tahun 2020 ada kabar duka dari keluarga saya di kampung di Kalimantan. Waktu saya masih di Ambawang. Dan kabar duka ini sangat mengejutkan hati saya. Karena abang kandung saya meninggal. Meninggalnya bukan karena sakit, tetapi bunuh diri. Ini terjadi setelah dia menikah. 1 hari setelah menikah, bunuh diri. Biasanya kalau setelah menikah itu bulan madu, bener nggak? Bulan madu biasanya. Ini normalnya manusia. Tetapi setelah dia menikah, dia meninggal, dia mati, dia bunuh diri, Bapak Ibu. Saya bertanya mengapa itu bisa terjadi. Dan keluarga saya bercerita bahwa dia stres. Lantaran rumah kami dibongkar, harta yang sudah dia simpan itu cincin emas dan lain sebagainya untuk persiapan pernikahannya dicuri oleh orang. Dan dia tidak bisa berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Akhirnya penyelesaian ia lakukan adalah bunuh diri. Walaupun pada kenyataan itu sesuatu hal yang salah. Itu sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan. Karena harga suatu kehidupan itu sangat berharga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, saya menangis. Mengapa hal ini terjadi? Saya hanya bisa berkata, itu sesuatu hal yang tidak boleh dicontoh.
Jadi hal yang sangat dekat dengan bukan keluarga kita, bukanlah saudara kita, bukanlah pacar kita, bukanlah orang yang kita saat ini perjuangkan, tetapi kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita dan pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita semua di tempat ini harus memastikan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan agar kita mendapatkan jaminan kepastian masuk surga, sehingga kita semua beroleh hidup yang sesungguhnya. Di poin yang kedua yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, setelah kita memastikan bahwa iman kita benar di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah ketika kita masih di dalam kebenaran itu. Dan poin yang kedua yang perlu renungkan adalah memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau seseorang sudah diselamatkan, tentu di dalam hatinya adalah ingin menyenangkan Tuhan, ingin menyenangkan pribadi yang sudah menyelamatkan dia. Bagaimana ia sadar ketika dia di dalam suatu hal yang sangat mengerikan, itu kematian di neraka, tetapi dibebaskan dari kasih karunia itu, dibebaskan dari api neraka itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia harus memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita lihat di belakang ini ada hidup bagi Tuhan. Kalau setiap Pak Dr. Sentoliau berkhotbah, dia berkhotbah mengenai hidup bagi Tuhan. Mengapa kita berani berkata, oh hidup bagi Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita setuju pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib menanggung segala dosa kita. Sehingga kita hidup untuk Dia. Karena kita merasa berhutang budi. Adakah di tempat ini berkata, oh keluarga saya yang sangat saya prioritaskan, pacar saya yang sangat saya prioritaskan? Itu hal yang wajar. Karena kita manusia. Tetapi bagaimana ketika seseorang sudah diselamatkan tetapi dia memprioritaskan hal yang lain, bukan kebenaran, bukan Yesus Kristus, dia memprioritaskan hal keduniawian. Apa yang terjadi? Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita perlu merenung dalam hati kita, mana yang kita utamakan, mana yang paling penting dalam hidup kita. Itulah yang seharusnya menjadi renungan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang di muka bumi ini yang selalu berpikir bahwa kepuasan dirinya lah prioritas utamanya. Bukan Tuhan. Bukan yang menyelamatkannya. Tetapi keluarganya mungkin, sanak familinya mungkin, pacarnya mungkin, dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya, kita perlu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang utama yang perlu kita lakukan. Mengapa Bapak Ibu? Kita perlu menyadari bahwa ketika kita masih hidup di muka bumi ini, kita punya tanggung jawab, yaitu memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena itu sesuatu hal yang harus kita lakukan dan hal yang terutama yang perlu kita lakukan. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan misalnya memberi sumbangan, sukarela misalnya. Membantu orang sakit. Sebenarnya perbuatan baik kita tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Kita tidak punya kualifikasi untuk masuk surga melalui perbuatan kita. Tetapi hanya melalui kasih karunia. Tapi mengapa kita perlu melakukan kebaikan? Melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, karena kita tahu perbuatan kita menyertai kita. Mari kita buka Alkitab kita kembali di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14, kitab terakhir dari kitab Perjanjian Baru. Wahyu pasalnya yang ke-14, pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh Roh Kudus, roh supaya mereka boleh beristirahat dari jelila mereka, karena segala perbuatan mereka
menyertai mereka. Saya ulangi, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita perlu memprioritaskan Tuhan karena ada upah yang tersedia di sorga. Ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan bagian di sorga. Itu adalah harta yang sesungguhnya. Harta yang kita dapati di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di sorga. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-18. Saya akan bacakan untuk kita. Roma pasal yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan akan dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan, saya akan mendapatkan itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mendapatkan hal itu? Ini yang menjadi perenungan kita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah juga. Apakah hal ini sudah Bapak Ibu dapatkan? Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hal ini hanya kita dapat ketika kita sudah mempunyai iman yang benar. Kita sudah diselamatkan. Kita pasti mendapatkan kemuliaan ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19 dan ke-20, Tuhan menuntut kita untuk mencari harta yang tidak binasa, yaitu harta yang di sorga. Bukan berarti kita tidak boleh hidup mempunyai harta di muka bumi. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta di muka bumi ini. Kita punya harta di bumi ini, puji Tuhan. Tetapi kalau kita punya harta di sorga, itu lebih puji Tuhan lagi. Punya mobil memudahkan kita untuk pergi, misalnya seperti Dr. Sentolio pergi ke Bandung, ke RAC. Bahkan kalau saya punya pesawat lebih enak lagi. Jadi saya ada blok kelas, nanti para pesertanya naik pesawat begitu. Enak bukan? Enak. Tetapi apakah itu yang paling utama? Itu bukan utama. Yang paling utama adalah harta kita di sorga karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Siapa di tempat ini yang akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga? Yang melihat kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga yang perlu kita renungkan setelah kita diselamatkan, setelah kita mempunyai jaminan keselamatan, ketika kita sudah mendapatkan ahli waris, kita perlu memprioritaskan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita mempunyai harta di sorga, harta yang tersembunyi bagi mereka yang mengasihi Tuhan Allah kita. Dan poin yang ketiga, yaitu kita perlu mempertahankan iman kita. Mengapa kita perlu mempertahankan iman kita? Bukankah kita sudah diselamatkan? Bukankah kita sudah memiliki harta di sorga? Mengapa kita perlu mempertahankan iman kita? Untuk mendapatkan hidup dan harta yang sesungguhnya, kita perlu yang namanya mempertahankan iman kita. Bapak Ibu, berbicara tentang mempertahankan itu sesuatu hal yang sangat sulit. Yang pacaran saja kalau mempertahankan hubungan itu biar nggak renggang begitu. Berat sekali. Ya enggak para pemuda-pemudi? Enggak mau ngaku mereka. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara saya mau mempertahankan iman saya, itu perlu pengorbanan. Iblis itu tidak suka melihat kita bahagia dengan Tuhan, tidak mau melihat kita bersukacita, bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Itu enggak mau dia, marah dia. Jadi berbagai cara dia lakukan agar kita meninggalkan kebenaran itu. Ada begitu banyak cara yang iblis lakukan. Manusia yang hidup pada zaman sekarang ini adalah manusia yang lemah. Saya katakan manusia yang lemah. Mengapa? Karena kalau kita lihat di media sosial, ada begitu banyak video-video yang berdurasi pendek ya. Bawaannya yang romantisan gitu.
Dan itu bisa merusak mata kita, dan merusak hati kita, dan merusak motivasi kita. Belum lagi melihat yang berbau negatif. Banyak sekali. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, iblis berusaha dengan semaksimal mungkin. Iblis itu tidak tidur. Kalau kita tidur kan, kalau iblis tidak tidur. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Karena kenapa? Karena iblis itu nggak mau cuman dia sendiri yang di neraka. Karena neraka itu panas. Bahkan Matius bilang di sanalah akan terdapat keretakan gigi dan sebagainya. Dan di kitab Yesaya berkata ulat-ulatnya nggak mati. Coba kita renungkan. Bagaimana? Oleh sebab itu kita perlu mempertahankan iman kita karena kita tidak mau berakhir di neraka. Ada begitu banyak ayat Alkitab yang memberikan kita pengertian bahwa seseorang harus mempertahankan imannya. Misalnya di kitab Yudas. Tetapi yang paling sering kita dapatkan mengenai peringatan murtad ataupun meninggalkan kebenaran adalah di dalam kitab Ibrani. Misalnya di pasal 2 berbicara mengenai jangan hanyut. Di pasal yang ke-6 juga. Di pasal yang 10 juga. Makanya dituntut kita semua untuk jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan kita. Itu pertemuan jemaat pada umumnya. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang di rumah mungkin saat ini sudah malas-malas gitu. Malas-malas datang ke tempat ini karena mungkin pandemi. Alasannya pandemi gitu kan. Nggak tahu ke depannya alasannya apa lagi. Dengan hal itu iman kita semakin menurun. Seharusnya kita punya iman itu semakin hari semakin meningkat. Karena kebenaran firman Tuhan itu membentuk kita menjadi lebih baik. Bukan menurun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu mempertahankan iman kita karena kita tidak mau binasa di neraka. Ada begitu banyak ayat yang berbicara mengenai harus mempertahankan iman. Karena lawan kita adalah iblis yang selalu mengaung-ngaung mencari mangsa. Dia tidak pernah bosan. Kalau kita biasanya bosan ya duduk aja bosan gitu. Dengarkan firman Tuhan aja bosan, ngantuk gitu kan. Tetapi kalau iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, dia nggak pernah bosan. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dia selalu berusaha membuat manusia itu menjauh dari kebenaran itu, sehingga manusia menderita di neraka. Iblis tidak mau melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Iblis tidak mau melihat orang-orang berkumpul untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena dia sadar bahwa itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan dia. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita perlu merenungkan bagaimana seseorang harus hidup. Seperti yang saya katakan tadi, hidup bagi Tuhan. Bagaimana ia harus bersikap dalam hidupnya. Bagaimana ia harus bertindak dalam hidupnya. Kita dituntut untuk berhati-hati. Kita harus berhati-hati baik dari cara kita, tingkah laku kita. Karena semuanya akan terlihat. Dan celah-celah itulah yang iblis bisa pakai untuk menjatuhkan kita. Mungkin dari kelemahan kita. Jauhilah nafsu orang muda. Ini berat ini. Mengapa? Karena keinginan para pemuda-pemudi itu, maaf ya, suatu hal yang memang secara kemanusiaan itu adalah hal yang wajar secara kemanusiaan. Tetapi firman Tuhan berkata, nafsu orang muda itu harus dijauhi. Pemuda-pemudi tahu apa itu nafsu orang muda. Saya tidak perlu mengatakannya. Tetapi mengapa harus dijauhi? Karena itu bisa iblis pakai untuk menjatuhkan kita. Membuat iman kita menjadi lemah. Membuat kita menjadi melepaskan kepercayaan kita. Itu adalah akhir dari segala-galanya. Bukan hanya kita hanyut, tetapi kita tidur di dalam kesesatan itu misalnya. Oleh sebab itu, Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mempertahankan iman kita karena kita tahu iblis tidak pernah diam.
Iblis tidak pernah tidur, berusaha untuk menjatuhkan kita. Hidup dan harta yang sesungguhnya adalah didapatkan oleh seorang yang sudah diselamatkan, seseorang yang sudah meyakini bahwa imannya sudah benar atas pengenalannya akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan orang yang mendapatkan hidup dan harta yang sesungguhnya adalah orang yang memprioritaskan Tuhan, karena dia tahu itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidupnya, yang perlu ia lakukan, yang perlu ia perjuangkan. Dan untuk mendapatkan itu semua, dia harus taat dan setia. Dia harus bertahan. Meskipun kalau kita lihat dalam suatu pertandingan, bertahan itu sesuatu hal yang sangat-sangat susah. Karena selalu diserang. Kalau tidak ada terjadi penyerangan, kita nggak pusing gitu. Tetapi ini setiap hari kita mengalami serangan. Kadang-kadang kita bisa jebol juga. Misalnya kalau kita lihat dalam pertandingan bola, itu bisa jebol juga itu kipernya gitu. Itu mengapa? Karena terjadi serangan. Kalau tidak ada serangan, santai aja kipernya, mungkin dia duduknya diam gini aja, ketek-ketek kaki gitu. Tetapi karena ada serangan, dia harus jaga agar kipernya nggak kebobolan. Saya teringat beberapa bulan yang lalu kami bertanding di daerah Bekasi dan kami kalah. Pada waktu itu saya kipernya gitu, kebobolan dan akhirnya kalah. Semua pada marah-marah, aduh kenapa kamu kok bisa gol? Karena kurang mempertahankan. Soalnya cewek-cewek di samping, ada yang teriak-teriak, jadi agak grogi. Jadi agak malu, jadi pas jaga kipernya, jadi nggak terlalu konsentrasi, akhirnya tendang nggak terlalu kuat aja, jebol. Nah dalam hidup kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Di saat kita tidak punya persiapan yang matang, di saat itulah menyerang kita sehingga kita bisa melepaskan kebenaran itu. Bagaimana? Apakah kita selalu siap di dalam kebenaran itu? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itulah 3 poin yang perlu kita renungkan dalam hidup kita untuk mendapatkan harta dan hidup yang sesungguhnya. Kita perlu diselamatkan. Kita perlu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mempertahankan iman kita agar kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Baiknya kita merenungkan 3 poin ini. Baiknya kita renungkan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami suatu waktu yang indah untuk berkumpul dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana sikap seseorang yang mau hidup dan mendapatkan harta yang sesungguhnya adalah seseorang yang harus diselamatkan, karena kami tahu tanpa keselamatan kami tidak mungkin kami bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami juga sadar bahwa tanpa kami memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, kami tidak punya berkat yang lebih ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami perlu untuk memprioritaskan Engkau. Dan kami juga perlu mempertahankan iman kami Tuhan, agar kami tidak meninggalkan kebenaran. Kami sadar bahwa kami tidak mungkin bisa tanpa Engkau. Kami selalu bersandar kepada Engkau karena Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Engkau yang memampukan kami dalam setiap langkah, dalam jejak yang kami lewati, dalam setiap persoalan yang kami lewati. Kami tahu Tuhan pasti menolong kami dan memberi kami jalan keluar, sehingga kami tetap bertekun di dalam kebenaran itu. Bapa di sorga, Engkaulah yang terus menuntun kami. Biarlah semuanya bisa menjadi alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.